Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daftar radio bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Mozaik Ramadan edisi Jumat di 20 Februari 2026 atau di 2 Ramadan 1447 Hijriah. Alhamdulillah rekan Dakta bisa kembali menjumpai ruang dengar Anda, dan tentunya di program Mozaik Ramadan ini kita bersama Lasnas Dewan Dakwah dengan tema Potret Ramadan Warga Palestina. Ini puasanya sama ya, tapi mereka puasanya yang hari Rabu. Ya. Hari Rabu ya. Maksudnya kita hanya sebulan, tapi mereka puasanya terus betul, ya betul. Dengan suasana yang Masya Allah bisa menguatkan iman mereka dan tetap bisa bertakwa. Dan sudah hadir Ustadz Muhammad Said. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat-sehat, alhamdulillah. Tentu luar biasa kita menginformasikan juga kepada rekan Dakta bagaimana saudara-saudara kita di Palestina Ramadan ya. Tentu ada kegembiraan tersendiri, ada tentu juga kekhawatiran ya, Ustaz ya. Silakan Ustaz. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala ramadhana syahrus syiyam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Ramadan 1447 Hijriah ini alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalani ibadah Ramadan pada kali ini. Mudah-mudahan itu semua menjadi lipatan pahala bagi kita semuanya dan bisa menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kemudian salawat dan salam teriring kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, tauladan kita dan Nabi kita yang menjadi panutan dalam kehidupan kita. Baik, berbicara terkait Ramadan di Palestina, tema yang dikasih adalah Potret Ramadan Warga Palestina atau Mozaik Ramadan. Berbicara masalah mozaik Ramadan yang biasa-biasa terjadi, itu adalah pembicaraan berkaitan dengan kegembiraan, bagaimana suasana Ramadan yang penuh ceria, kemudian dari media-media, kemudian televisi dan lain sebagainya, itu menggambarkan suatu kebiasaan masyarakat yang penuh kegembiraan gitu ya. Tapi berbeda dengan potret Ramadan bagi warga Palestina, ini bertolak belakang. Dari sisi spiritual, kita tahu bahwa memang betul para kaum muslimin yang ada di Palestina, khususnya di Gaza dan juga di West Bank dan yang lainnya, menunjukkan bagaimana kaum muslimin yang ada di sana itu memiliki tingkat keteguhan ya, keimanan yang begitu kokoh ya, walaupun ada gempuran-gempuran gitu ya, ada serangan dari orang-orang Zionis, tapi mereka tetap mempertahankan keimanan ya, keislaman mereka. Mereka tetap menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim. Dan namun dari sisi lain ya, bertolak belakang dalam pembicaraan yang biasa yang kita bicarakan berkaitan dan kemeriahan di dalam bulan Ramadan. Berbeda di Palestina ya, khususnya di Gaza, yang sudah sejak Oktober 2023 sampai saat ini udah 2 tahun ya kurang lebih mengalami penderitaan akibat agresi Zionis Yahudi Israel, sehingga mengakibatkan krisis pangan yang begitu panjang ya. Banyak warga yang mengalami gizi buruk, kemudian kekurangan pangan ya. Kemudian juga terkait krisis pangan ini menjadikan harga-harga yang ada,
walaupun dalam kondisi hancur gitu ya, pasar-pasar, kemudian distribusi penjualan juga hancur, mengakibatkan juga kelangkaan barang, sehingga yang ada itu menjadikan barang harganya cukup naik ya, jauh sekali. Kemudian juga pasar-pasar yang hancur itu ya, dalam kondisi begitu, walaupun ada juga yang masih ada yang berjualan, tetapi itu terjadi inflasi ya, uang fisik itu langka ya. Kemudian juga kita dapatkan kabar bahwa uang fisik itu berupa uang kertas ya gitu ya, itu dipersulit masuk ke dalam wilayah Gaza, sehingga warga Gaza kesulitan di dalam transaksi ya, penggunaan uang fisik itu. Kemudian juga akibat kelaparan itu ya, ada sekitar 2,3 juta penduduk yang mengalami krisis pangan ya. Kita tahu bahwa yang namanya Ramadan itu kan tentu ya identik dengan adanya sahur, kemudian ada buka puasa. Nah, ini karena terjadi krisis pangan, kemudian adanya stok pangan yang ada di sana itu langka, jadi mengakibatkan kesulitan bagi warga kaum muslim yang ada di Gaza Palestina itu untuk pengadaan sahur dan buka. Nah, mereka tergantung dengan bantuan dari bantuan-bantuan kemanusiaan itu untuk mencukupi kebutuhan mereka. Itu paling tidak kan, kalau tadi penduduknya ada 2,3 juta, berarti harus ada 2,3 juta paket sekali buat buka puasa seharinya ya. Ya, dan juga untuk sahurnya. Maka dengan kondisi yang seperti ini ya, mereka tergantung dari bantuan-bantuan kemanusiaan. Nah, kita tahu bahwa dari keadaan berita gencatan senjata yang sudah disepakati itu kan diantaranya adalah diperkenankannya bantuan dalam satu hari itu paling tidak 600 truk itu bisa masuk. Tetapi pada kenyataannya bantuan yang bisa masuk ke dalam Gaza itu hanya mencapai kurang lebih 200-an. Artinya lebih dari 50% itu tidak sesuai dengan kesepakatan yang disepakati. Artinya sehingga dengan pembatasan pemasokan bantuan itu mengakibatkan kaum muslimin di sana mengalami kelaparan ya, kekurangan pangan, bahkan sampai terjadi gizi buruk bagi warga di sana. Kemudian juga di dalam suasana Ramadan ya, akibat agresi Zionis Yahudi itu tempat-tempat ibadah dan juga ruang sosial itu banyak yang hancur bahkan hilang ya. Ada 70% dari masjid yang ada di sana atau tempat ibadah yang ada di sana itu kondisinya sudah hancur gitu ya. Sehingga kaum muslimin di dalam menjalankan ritual ibadah di bulan Ramadan, khususnya kayak seperti sholat 5 waktu dan juga sholat taraweh gitu ya, yang biasa dilakukan kaum muslimin, itu mereka harus menjalankannya di bawah reruntuhan yang ada ya, di tenda, di tempat masjid darurat, sebagaimana kita dari Lasna Dewan Dakwah pernah membangun masjid darurat pada tahun lalu. Mereka sholat di masjid darurat ya, yang dibuat dari terpal ataupun tenda-tenda. Ada juga yang menjalankan ibadah menjalani ibadah sholat taraweh dan sholat 5 waktu itu di bangunan yang masih bisa dipakai gitu ya, walaupun itu dalam puing-puing seperti itu. Sekali lagi, ada 70% masjid di Gaza itu rusak dan hancur total. Maka ini juga menjadi perhatian kita, bagaimana kita bisa
uh, berupaya untuk bisa mewujudkan ya tempat-tempat ibadah sehingga mereka bisa menjalankan ibadah walaupun dalam kondisi darurat ya, dengan berupa masjid darurat dan yang lainnya. Kemudian juga kondisi di Ramadan tahun ini juga dialami bagi kaum muslim yang ada di sana, itu mereka harus tinggal di pengungsian-pengungsian, artinya di camp-camp, di tenda-tenda gitu ya. Dan juga banyak dari mereka yang harus kehilangan keluarga, ada yang kehilangan anaknya, ada yang kehilangan orang tuanya, ada yang kehilangan sanak familinya dan lain sebagainya. Ini sangat memprihatinkan sekali ya, bahkan di kesepakatan gencatan senjata yang sudah disepakati itu juga masih terjadi penyerangan dari orang-orang Zionis Yahudi. Artinya ini di Ramadan yang diharapkan itu bisa menjalankan ibadah dengan baik gitu ya, walaupun sudah 2 tahun terjadi penderitaan, di dalam bulan Ramadan ini pun masih adanya serangan-serangan gitu ya. Yeah. Sehingga kaum muslimin di sana dalam menjalankan ibadah masih dihantui dengan perasaan-perasaan yang ya, adanya drone, pesawat, suara meriam dan lain sebagainya, itu menjadi suasana mencekam. Sudah mereka tinggal di camp-camp dalam kondisi mencekam, kemudian mereka dengan kondisi puasa. Tetapi sekali lagi, walaupun dalam kondisi demikian, kita tahu bahwa kaum muslimin Palestina itu tetap kokoh, gigih ya, mereka tidak mundur, bahwa ini menunjukkan bahwa Ramadan yang mereka lakukan adalah bentuk perlawanan ya, yang menunjukkan bahwa mereka melakukan perlawanan walaupun dalam kondisi ya yang sudah 2 tahun ini mereka harus kekurangan pangan, kelaparan dan lain sebagainya. Lebih-lebih lagi di Ramadan ini ada sebuah potret bahwa mereka tetap sumut, tetap teguh ya, kokoh di dalam mempertahankan tanah mereka, dan juga mewakili kita sebagai kaum muslimin untuk memperjuangkan Baitul Maqdis dan juga tanah Palestina yang diberkahi. Itu gambaran bagaimana kondisi kaum muslimin yang ada di sana ya, bahwa mereka tidak sebagaimana kita ya, kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan nyaman ya, kemudian bisa menjalankan taraweh bersama-sama di masjid, kemudian bisa bersama sanak keluarga, tetapi berbeda dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan kita tahu juga selain di Gaza, itu ada di West Bank ya, selain penyerangan yang terjadi di Gaza, itu juga penyerangan dilakukan di West Bank ya. Bahkan beritanya mencapai ya, banyak yang ditangkapin kaum muslim yang ada di sana, kemudian rumahnya dihancurkan, kemudian digusur dan lain sebagainya. Ini juga namun ya, penderitaan ini hampir semua di kaum muslim yang ada di Palestina ya, baik yang di Gaza maupun di West Bank, itu terjadi penderitaan. Kemudian juga di Al-Quds ya, di Masjidil Aqsa khususnya, kaum muslim yang ada di Al-Quds juga ya, rumah-rumah mereka juga digusur ya, bahkan pajak itu ya, sesuai dengan tamu-tamu yang datang ke kita, mereka menceritakan bahwa pajak yang ada di wilayah Al-Quds itu cukup tinggi sehingga memberatkan kaum muslimin, dan ketika mereka tidak mampu maka diambil paksa seperti itu. Itulah trik-trik orang-orang Zionis bagaimana untuk bisa melemahkan kaum muslimin ya, dan mudah-mudahan dalam kondisi itu kaum muslimin tetap bisa menjalankan ibadah puasa sebagaimana kita dalam menjalankan ibadah puasa. Iya. Baik, Ustaz, apa sih yang membuat mereka teguh dalam imannya? Tentu kan kalau puasa banyak godaan ya. Yeah. Kita aja godaan di sini aja kayaknya. Oh iya, siap. Apa yang menjadi kekuatan mereka dan tetap harus menjalankan ibadah puasa meskipun di tengah situasi yang
menurut kita aja di sini kadang-kadang juga nggak kuat dan sebagainya gitu, Ustaz. Ya, baik, terkait bagaimana kaum muslimin mereka teguh di dalam menjalankan ibadah dan juga memperjuangkan tanah mereka, ya. Sekali lagi mereka adalah kaum muslimin, ya kita tahu bahwa janji Allah ada sekelompok kaum muslimin yang akan tetap teguh, ya akan tetap berjuang, dan kita melihat bagaimana potret kaum muslimin yang ada di Gaza, Palestina khususnya, dan juga kaum muslimin Palestina secara umum, bahwa mereka adalah betul-betul berjuang, ya pertama mempertahankan tanah mereka, kemudian juga mewakili kaum muslimin dalam berjuang untuk mempertahankan tanah yang diberkahi oleh Allah SWT, dan juga mereka pada prinsipnya adalah memperjuangkan di sana ada masjid yang dimuliakan oleh Allah, yaitu Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Maka mereka berpegang pada keyakinan ini, sehingga mereka dalam berjuang itu tidak setengah-setengah. Mereka berjuang untuk kemuliaan kaum muslimin, dan inilah di antara yang menjadi spirit mereka, ya. Sekali lagi mereka berjuang untuk tanah yang diberkahi, kemudian mereka berjuang untuk masjid yang disucikan oleh Allah SWT, dan tentunya ini adalah bagian dari akidah kaum muslimin, yang sehingga kita saja yang tidak berada di tanah Palestina, tapi ketika melihat tanah Palestina yang diberkahi itu dinodai, masjid yang suci itu dinodai oleh orang-orang Zionis, kita aja bagaimana berupaya untuk bisa ikut membela, walaupun membela secara langsung itu kesusahan, ya kita berdoa, kemudian kita menyumbangkan sebagian harta kita untuk perjuangan, itu aja kita lakukan. Bagaimana kaum muslimin yang ada di sana, dalam yang tinggal di sana, yang betul-betul tinggal di tanah yang diberkahi, pastilah mereka akan sekuat tenaga untuk bisa memperjuangkan tanah Palestina. Jadi janji Allah nggak akan ingkar ya istilahnya, pasti akan datang. Tapi kan kita nggak tahu ya kapannya ini. Mereka kan juga berdoa ya, ya, kapan ini akan selesai begitu, Sar. Mungkin kesabaran mereka yang luar biasa ya. Betul. Ya. Apa namanya, usaha kita adalah bagaimana terus berjuang gitu ya. Adapun hasil itu semuanya kita serahkan kepada Allah SWT, karena memang yang dinilai oleh Allah SWT adalah bagaimana upaya kita, ya, kiat-kiat kita di dalam mempertahankan, memperjuangkan, ya, apa yang telah kita yakini, maka harus kita upayakan untuk kita perjuangkan. Itu adalah teknik-teknik atau cara-cara itulah yang dinilai oleh Allah SWT. Adapun mereka-mereka yang enggan, ya, tidak masa bodoh, tidak mau tahu, tidak mau ikut andil, maka ya sudah, biarkan mereka di luar barisan bagi kaum muslim yang untuk berjuang mempertahankan akidah ini, ya, keyakinan ini, bahwa bagi siapa yang memperjuangkan, insya Allah masuk gerbong dalam mempertahankan kesucian Masjidil Aqsa dan tanah yang diberkahi ini, insya Allah. Masya Allah, luar biasa. Tentu kita untuk umat muslim lainnya yang merasakan mereka ini harusnya seperti apa, Ustaz? Ya, pertama kita melihat kaum muslimin yang ada di Palestina saat ini, mereka dalam kondisi menderita, gitu ya, akibat agresi Zionis, ya, walaupun terjadi penistaan, kemudian pengusiran kaum muslimin itu sudah berpuluh-puluh tahun, ya, mungkin dari tahun 48, kemudian berikutnya sampai pada 2023 itu, maka kaum muslimin yang ada di Gaza, Palestina khususnya, dan juga di wilayah yang lainnya, mereka mengalami penderitaan. Maka kita sebagai kaum muslimin tentunya sebagai sesama kaum muslimin itu adalah bersaudara, innamal mu'minuna ikhwah, dalam surat Al-Hujurat, ya, bahwasanya kaum muslimin itu adalah bersaudara. Maka tentu kita ketika melihat penderitaan kaum muslimin ada di sana,
kita harus juga ikut merasakan bagaimana penderitaan mereka. Kemudian juga al-muslim akhul muslim, ya, sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa mukmin satu dengan mukmin yang lain itu adalah bersaudara. Maka sudah selayaknya ketika kaum muslim yang ada di Gaza Palestina itu mengalami penderitaan, maka kaum muslimin yang lainnya itu juga harus merasakan penderitaannya. Kemudian apa upayanya untuk bisa meringankan penderitaan itu? Ya, tentu pertama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kaum muslimin yang ada di sana diberikan ketabahan, keteguhan, kemudian bisa terus berjuang, ya, mewakili kita yang kaum muslim yang di luar Palestina. Kemudian jika kita mampu untuk bisa membantu dengan apa yang kita miliki, mungkin sebagian harta kita dengan zakat, infak, sedekah yang kita disyariatkan, ya, maka kita sisihkan untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di Gaza Palestina. Tetapi kita juga selain dari itu, kita juga harus menyuarakan, ya, kita bisa berjuang dengan media sosial, maka kita perjuangkan hak-hak mereka. Kita suarakan bahwa kita adalah bagian dari mereka, kita adalah bagian dari perjuangan mereka, dan kita adalah satu saudara, ya, satu ibarat satu tubuh, ya, satu muslim, ya, sesama muslim. Maka kita perjuangkan hak mereka, kita ikut andil dalam perjuangan ini. Apa yang kita bisa maka kita lakukan, seperti itu. Ustadz, bagaimana upaya-upaya yang kita lihat, ya, dari seluruh umat, ya, di dunia untuk mereka tetap bisa melaksanakan Ramadan tanpa ada rasa kekhawatiran, ya, Ustadz? Iya. Alhamdulillah, kita kaum muslimin yang ada di Indonesia, ya, di Bekasi dan sekitarnya, alhamdulillah kondisi saat ini kita berada dalam kondisi aman, bisa menjalankan ibadah dengan baik, dan mudah-mudahan kita bisa mengisi Ramadan ini dengan maksimal sehingga nilai Ramadan itu akan kita dapatkan, ya, kemudian target menjadi takwa itu bisa kita raih. Dan di sisi lain kita juga harus memperhatikan bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang mengalami musibah, ya, di Indonesia sendiri, ya, kita tahu banyak musibah juga, gitu, ya, seperti di Sumatera dan lainnya, ya. Kita doakan mereka agar mereka tetap teguh. Dan di sisi lain, ya, di belahan negara lain, diantaranya adalah Palestina, ya, dan juga belahan bumi lainnya di Afrika, di Yaman, di Suriah dan sebagainya, banyak kaum muslimin yang saat ini sedang mengalami musibah, ya, kemanusiaan. Maka kita sebagai kaum muslimin sembari menjalankan ibadah, kita juga harus memperhatikan nasib saudara-saudara kita di belahan dunia lainnya, ya, agar nilai ibadah kita itu tidak biasa-biasa saja, tapi bernilai berlipat-lipat ganda, gitu, ya. Ya, adapun makanya momen di Ramadan ini, selain kita menjalankan ibadah puasa untuk kewajiban kita, kita juga perhatikan saudara kita yang saat ini sedang membutuhkan, ya. Maka kita perkuat doa-doa kita agar kaum muslimin bisa menjalani ibadah puasa juga, kemudian dalam kondisi nasib mereka bisa dalam kondisi sabar, teguh, ya, bisa mempertahankan keyakinan, dan juga mereka tetap bisa berjuang. Dan tentu sebagaimana di pekan yang lalu, ya, ada tamu Palestina yang datang ke kantor kami, kemudian mereka bercerita, ya, kondisi Gaza saat akhir-akhir ini, ya. Mereka menyampaikan bahwa di Gaza itu Zionis Israel, ya, mereka menyerang kaum muslimin di Gaza itu menggunakan bom yang akibatnya itu bisa menghilangkan jasad, gitu, ya. Nah, itu ketika bom diluncurkan kemudian mengenai penduduk,
maka seketika itu juga jasadnya tidak ada, mereka menguap seperti itu ya. Setelah itu kemudian tamu itu cerita ya, itu sudah hampir 2.500 jasad itu tidak ditemukan ya, dari sisa-sisa puing-puing bekas bom itu. Kemudian dicari jasadnya itu tidak ditemukan, hanya ada bercak-bercak darah, kemudian ada sisa-sisa daging-daging gitu ya, dan hilang semua. Maka ini adalah di momen gencatan senjata, tapi orang-orang Zionis itu masih melakukan penyerangan, dan yang terjadi seperti itu ya. Ini adalah berarti mereka orang-orang Zionis ini menggunakan senjata yang tidak biasa-biasa ya, artinya menyalahi atau melanggar kesepakatan dan juga melakukan pembantaian, dan ini jelas-jelas genocide gitu ya. Dan itu diceritakan oleh tamu kita itu seperti itu. Dan kemudian juga kaum muslimin yang ada di Gaza Palestina itu ya, saat ini kan juga sedang kondisi musim dingin ya. Bahkan selain mereka tinggal di camp-camp ya, mereka juga sempat mengalami banjir gitu ya, sehingga camp-camp mereka rusak, kemudian badai ya, angin kencang, sehingga mengakibatkan beberapa tenda-tenda ya yang terbuat dari plastik, terpal dan sebagainya itu rusak. Maka ini juga menjadi keprihatinan, apalagi di musim dingin ya, mereka ya dinginnya itu sangat menusuk gitu ya. Minus banget ya. Minus sekali. Bahkan saya ketika melakukan penyaluran melalui Mesir ya di 2024 akhir, itu juga saat itu sedang musim dingin. Nah, itu bagaimana saya merasakan bagaimana dinginnya itu luar biasa. Bagaimana yang kita orang Indonesia ya datang ke Mesir, kemudian kondisi cuaca yang cukup berbeda dengan Indonesia, itu kita rasakan sangat dingin sekali. Nah, itu kita hanya merasakan paling hanya beberapa hari saja di sana. Nah, bagi kaum muslimin yang ada di Palestina ya, itu hari-hari mereka tinggal di tenda gitu ya, hanya berdindingkan terpal gitu ya. Bagaimana mereka merasakan dingin yang begitu menyengat. Maka ini menunjukkan bahwa mereka di bulan Ramadan ini juga masih dalam kondisi dingin ya, berada di musim dingin. Maka selain mereka merasakan kelaparan ya, kekurangan pangan, juga merasakan hawa yang begitu dingin. Maka mari kita hangatkan mereka gitu ya, dengan doa-doa kita, dengan bantuan-bantuan yang bisa kita lakukan. Kemudian kami alhamdulillah dari Lasnas Dewan Dakwah itu bersama kaum muslimin ya, mengajak terus ya, alhamdulillah kita telah menyalurkan bantuan-bantuan amanah dari kaum muslimin ya, mulai dari sejak awal agresi gitu ya, di Oktober 2023 sampai sekarang kita masih terus istiqomah ya, memberikan bantuan buat warga Palestina ya. Di antara program-program yang sudah kita lakukan adalah pemberian bantuan pangan, itu sudah pasti ya. Karena memang itu adalah basic need ya, kebutuhan pokok yang itu harus segera dipenuhi ya. Di antaranya adalah dalam bentuk hot meal ataupun makanan siap saji, kemudian juga paket pangan ya, sembako kita lakukan, kemudian kita adakan juga dapur umum gitu ya, masak di dapur umum, masak besar kemudian dibagikan ya. Di antaranya adalah sup ya, kemudian nasi dan lain sebagainya, lauk pauk. Kemudian dari yang lainnya adalah kita juga melakukan bantuan berupa program kesehatan ya, artinya bantuan kesehatan buat operasional menghidupkan rumah sakit
ya di sana ada beberapa rumah sakit ya, hampir semua rumah sakit itu lumpuh total, maka kita berupaya untuk bisa menjalankan kembali roda pelayanan rumah sakit ya. Kita alhamdulillah di tahun 2025 akhir ya, di bulan Oktober kita alhamdulillah memberikan bantuan buat program kesehatan ya bagi pasien-pasien, kemudian yang butuh bedah alhamdulillah kita bantu. Kemudian juga di tahun 2025 kita juga membantu menyantuni anak yatim ya yang ada di Gaza Palestina. Itu setiap bulan itu kurang lebih 19 anak ya, kita komitmen 19 anak, dan di 2026 ini kita tambah lagi kita genapkan menjadi 20 anak setiap bulannya, setiap bulan selama di 2025 selama setahun. Kemudian kita komitmen lagi di 2026 ini kita lanjutkan kembali program santunan anak yatim. Kemudian kita juga menyalurkan program air bersih ya, dengan distribusi air bersih ke camp-camp ya yang mereka butuh air, butuh untuk konsumsi, maka kita supply dengan mobil tangki ke camp-camp. Dan selain itu juga alhamdulillah kita juga siap pembuatan sumur. Ini juga sangat dibutuhkan ya, baik yang pembuatan sumur baru maupun rehab sumur yang rusak, maka itu juga kita lakukan. Kemudian selain itu juga di pengungsian ya, kita juga telah membantu tenda-tenda buat pengungsi ya, kita bantu ya alhamdulillah kita pilihkan tenda yang cukup kokoh ya, yang kuat, yang bahkan kita ketika di Mesir itu kita lihat, kita survei yang bahannya tahan api gitu ya, kemudian rangkanya kuat, bahkan kita gelantungan itu cukup kuat, kokoh gitu ya. Kemudian sekolah darurat ini juga sangat mendesak sekali buat kaum muslimin yang ada di Gaza Palestina ya, karena semangat anak-anak belajar itu di sana masih cukup kuat. Walaupun mereka tinggal di camp-camp ya, kondisi mereka mengenaskan, kemudian bahkan ada yang di puing-puing ya, sisa-sisa reruntuhan, tetapi anak-anak di sana itu cukup semangat untuk belajar. Maka kita berupaya untuk membuat sekolah-sekolah darurat ya. Kita alhamdulillah bekerja sama dengan lembaga internasional, lembaga luar ya, kita untuk menjalankan mengaktifkan sekolah buat anak-anak di sana walaupun dalam kondisi darurat seperti itu. Dan itulah yang upaya-upaya yang kita lakukan. Ini semua adalah amanah dari kaum muslimin Indonesia yang dititipkan melalui Lasnas Dewan Dakwah, dan alhamdulillah kita salurkan melalui beberapa program. Mudah-mudahan itu bisa meringankan beban kaum muslimin yang ada di Gaza Palestina. Baik. Mungkin apa Ustadz himbauan juga kepada rekan data terkait warga Palestina yang ada di sana terkait dengan Ramadan ini, silakan. Baik. Buat kaum muslimin yang di Gaza Palestina ya khususnya, ataupun di Palestina secara umum, karena kemarin juga ya disampaikan oleh tamu itu bahwa di warga Palestina itu terbagi menjadi beberapa blok ya. Yang pertama yang kita tahu adalah blok yang ada di Gaza, itu kaum muslimin. Itu bisa dikatakan mungkin hampir 100% yang ada di Gaza, hampir ya. Walaupun di sana ada non muslim, tapi sedikit sekali. Ya. Kemudian selain di Gaza Palestina itu yang ada di West Bank. Ya, di West Bank itu juga kaum muslimin sedang mengalami penderitaan juga ya dari orang-orang Zionis. Kemudian kaum muslimin yang ada di Al-Quds atau yang ada di sekitaran Masjidil Aqsa. Kaum muslimin ini walaupun mereka tinggal di
sekitar Masjidil Aqsa, tapi mereka juga kesusahan dalam akses ke dalam Masjidil Aqsa untuk bisa menjalankan gitu ya, ibadah gitu ya. Bahkan mereka membuka warung-warung gitu ya, masalah buka toko-toko mereka itu juga banyak rintangan juga seperti itu. Kemudian ini yang juga kurang perhatian dari kaum muslimin yang lainnya adalah kaum muslimin yang tinggal di negara Israel. Itu ada, kata tamu kita, itu mungkin bisa mencapai 2000 atau 2 juta gitu ya, muslim, Kongres 2000-an ya. Itu mereka tinggal di dalam negara Israel gitu. Nah, mereka berpenduduk di Israel, kemudian punya identitas di sana. Nah, mereka sebenarnya justru yang lebih mudah bisa mengakses ke Masjidil Aqsa karena mereka punya identitas gitu ya, sehingga bisa beribadah ke Masjidil Aqsa seperti itu. Nah, tapi ini kadang kurang mendapatkan perhatian, padahal mereka juga punya andil dalam mempertahankan, menjadi murabitin, penjaga Masjidil Aqsa. Kemudian selain itu juga dari kaum muslimin yang ada di dalam Gaza, itu ada juga kaum muslimin yang dia Palestina tetapi tinggalnya di luar Palestina gitu ya. Maka dia mengungsi di Yordania, di Mesir, kemudian di Lebanon dan di Suriah dan sebagainya. Nah, mereka ini statusnya mereka tidak bisa menjadi warga tetap ya, mereka pengungsi ya, sejak pengusiran di tahun 48 dan sebagainya. Mereka ada tinggal di sekitaran Palestina. Nah, ini bagi kaum muslimin Palestina, baik yang ada di dalam Palestina maupun di luar Palestina, terus jaga perjuangan ini, jangan sampai kendor ya, tetap sabar. Kemudian di dalam Ramadan ini jalankan ibadah puasa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan kesempatan di bulan Ramadan ini kita panjatkan doa-doa kepada Allah SWT agar diberikan pertolongan ya. Kemudian insya Allah dari banyak ya yang kami diskusi dengan berbagai pihak, itu ini sudah ada tanda-tanda ya menuju Palestina menjadi sebuah negara yang diakui, kemudian akan mendapatkan kemerdekaan insya Allah gitu ya. Mudah-mudahan kita semua memohon kepada Allah, baik kaum muslimin Palestina maupun kita non Palestina, marilah kita panjatkan doa agar Palestina bisa segera merdeka, kemudian bisa warga Palestina bisa mengatur nasib mereka sendiri, tidak direcoki oleh orang-orang Zionis dan lain sebagainya. Dan kita kaum muslimin, sekali lagi mari kita doa pada Allah agar senantiasa kaum muslimin ada di Palestina diberikan ketabahan ya, dan kita sebagai non Palestina terus istiqomah, tidak mundur, tidak kendur, walaupun banyak isu-isu sumbang ya, ataupun hal-hal suara-suara yang tidak mengenakan, maka terus kita berjuang untuk Palestina. Baik. Terima kasih Ustaz sudah hadir di Data. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.